Kiai Abdul Fattah, Raden Syamsul Ma'arif, satu-satunya orang yang berani dan masuk ke wilayah hutan itu dan membebaskan lahan di wilayah sekitar Baturono itu ya. Baturono itu dipindahkanlah jin dan dedemit itu ke dataran pegunungan tinggi Dieng itu. Jadi ketika orang masuk ke hutan itu pasti orang itu akan hilang mokso, tidak diketahui kemana rimbanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan ini saya terima kasih adik-adik telah datang ke tempat kediaman saya untuk mengetahui kisah sejarah perjuangan dari ulama besar Kiai Haji Raden Abdul Fattah atau Raden Asmaul Sufi. Kiai Haji Raden Abdul Fattah adalah seorang ulama besar atau dikenal sebagai salah satu aulia pendiri Kabupaten Wonosobo. Beliau lahir di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tahun 1811 Masehi. 1811 Masehi. Dari seorang ayah Kiai Haji Raden Marhamah bin Kiai Haji Raden Asmaul Sufi. Asmaul Sufi adalah menantu dari Temunggung Wiroduto karena beliau menikah dengan putrinya Raden Ayu Sri Kuning, benar seperti itu. Dari Kiai Haji Raden Abdul Fattah atau Raden Syamsul Ma'arif adalah keturunan dari Brawijaya 5, raja terakhir Majapahit di urutan yang ke-14, grade ke-14. Beliau dididik oleh ayahnya dan kakeknya tentang pengetahuan agama yang luas yang kokoh sejak dari kecil ketika masih tinggal di keraton. Kemudian telah dewasa melanjutkan ibadah haji, menunaikan ibadah haji, dan beliau sekaligus menuntut ilmu di Mekah al-Syarqa selama beberapa tahun di sana, dan dari apa yang didapat di sana sudah disiarkan di tanah Jawa. Nah, dari situlah beliau ketika terjadi peperangan di Diponegoro bersama Pangeran Diponegoro memilih keluar dari keraton untuk berjuang bersama-sama. Pangeran Diponegoro bersama ayahnya Kiai Asmaul Sufi dan kakeknya Kiai Haji Raden Asmaul Sufi dan ayahnya Kiai Haji Raden Marhamah. Dalam perjuangan perang gerilya itu, beliau salah satu pimpinannya bersama kakek dan ayahnya untuk berperang gerilya. Sampai pada akhirnya ketika Pangeran Diponegoro ditangkap dengan licik oleh perjanjian oleh Jenderal de Kock di Magelang, kemudian diasingkan ke Manado dan sampai meninggalnya di Makassar. Nah, keluarga besar Kiai Asmaul Sufi bersama putra dan cucunya. Putranya adalah Kiai Marhamah, putra Kiai Marhamah diantaranya Kiai Raden Syukur Soleh, kemudian Kiai Haji Raden Mansur yang mendirikan Masjid Al-Mansur ini, kemudian ada Kiai Haji Raden Abdul Fattah yang mendirikan masjid dan pondok pesantren di Sekidong Baturono, dan adiknya lagi adalah Kiai Haji Muhammad Ansor yang mendirikan masjid di Kepatihan Leksono. Nah, beliau ketika perang di Diponegoro dikejar sama pasukan tentara Belanda sampai ke masuk hutan belantara di wilayah Kajoran yang sekarang menjadi jalan utama mulai Magelang, kemudian Kaliabu,
Kajoran, Wonoharjo sampai kemudian ke Kepil di Selimpung itu sampai ke sini. Itu jalur jalan perjuangan beliau. Ketika dikejar Belanda di hutan di Kajoran di Wonoharjo itu beliau sempat kecapean dan istirahat di dalam sebuah pohon yang ada lubangnya. Pohon itu atas izin Allah menutup. Nah, ini salah satu legenda juga. Menutup. Jadi lubang pohon itu menutup karena dikejarnya. Lubang yang besar itu, dan beliau di situ melakukan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai situasi ketika pasukan Belanda mengejar sampai ke titik itu juga nggak bisa ditemukan karena posisi pohon yang tadi berubah udah menjadi menutup. Akhirnya ketika situasi sudah kondusif, beliau keluar karena terpisah dengan keluarga besarnya, kemudian mencari keluarganya, ketemulah di satu titik di Dusun Kerawat, Desa Wonoharjo, Kecamatan Kajoran, Magelang. Ya, tempat itu adalah satu perbatasan dengan Wonosobo, bagi pembatas antara Wonosobo dan Magelang, yaitu di pembatasnya Kali Kubdil, Sungai Kubdil namanya. Nah, itu sebagai pembatas. Disitulah Kiai Asmoro Sufi bersama keluarga besarnya termasuk Kiai Abdul Fatah bersama di sana sudah ada Kiai Abdul Ghani, ya, berjuang membuat strategi perjuangan dengan mendirikan pondok pesantren mulai dari ceramah dan strategi pengembangan syiar agama Islam. Dari situ kemudian disebar keluarga besar Kiai Asmoro Sufi, yakni Kiai Haji Abdul Fatah nantinya membuka lahan yang sangat ringit di Sigedong namanya, di Dukuh Baturono. Kemudian Kiai Asmoro Sufi bersama putranya Kiai Marhamah dan putra yang cucunya yang pertama Kiai di Sukoso membuka pondok pesantren dan masjid di Bendosari. Di sana sekaligus makamnya ada di sana, di Bendosari, Sapuran. Di sana ada satu bukti sebuah beduk yang tertulis abad 17. Nah, kemudian Kiai Haji Raden Abdul Fatah atau Syamsul Ma'arif, Raden Syamsul Ma'arif itu membuka lahan yang sangat angker, sangat ringit, tidak ada satupun orang yang berani masuk ke wilayah hutan belantara yang disebut hutan Baturono itu, Sigedong Baturono. Tidak ada yang berani, sehingga Glondong Raden Surawikromo, yaitu penguasa di desa Tegalgot Kepil itu, membuka sebuah pengumuman barang siapa yang bisa membebaskan lahan ini dari gangguan jin dan demit, karena itu sebagai kerajaan di demit, maka akan diberikan lahan itu sebagai tanah perdikan, tanah yang bebas pajak. Seperti itu. Raden Surawikromo adalah Glondong yang nantinya menjadi teman seperjuangan dan juga masih keturunan dari Bupati Wonosobo pertama Raden Denepun Sijonegoro atau Kiai Muhammad Ngarpah dari Kabupaten Wonosobo. Kiai Abdul Fatah itu Raden Syamsul Ma'arif satu-satunya orang yang berani dan masuk ke wilayah hutan itu dan membebaskan lahan di wilayah Sigedong Baturono itu, ya, Baturono itu dipindahkanlah jin dan dedemit itu ke dataran pegunungan tinggi Die. Seperti itu. Jadi ketika orang masuk ke hutan itu pasti orang itu akan hilang, mokso, tidak diketahui kemana rimbanya, sikat itu. Jadi tidak bisa pulang dan tidak bisa pergi dan berada di tengah. Alhamdulillah dengan karomahnya Kiai Raden Abdul Fatah itu pada tahun 1841 Masehi, beliau bisa membebaskan tanah tersebut dari gangguan jin dan setan itu. Nah, di situ sudah ada satu semacam baturan ya, batu bersusun yang datar kasa, yang siapa yang tidak tahu yang membawa, karena orang pun tidak berani masuk. Tapi di situ sudah ada sebuah tempat yang ada bangunan berupa baturan, makanya dikenal menjadi Baturono, Dukuh Baturono itu. Nah, di sana saya menemukan beberapa fakta dari catatan-catatan oleh
kitab-kitab kuno yang saya temukan, yang saya simpan, itu tertulis bahwa Kiai Raden Abdul Fattah atau Kiai Syamsul Ma'arif Baturono itu membuka lahan Si Gedong Baturono pada tahun 1841 Masehi di usia 30 tahun. Jadi ketika Perang Diponegoro dia masih sangat muda, sangat gagah berani di usia 18-20 tahunan, pada 25 tahun itu ketika membuka lahan hutan Si Gedong Baturono masih usia 30 tahun. 30 tahun. Nah, kemudian dari situlah beliau mendirikan sebuah masjid dan pondok pesantren yang dikenal dengan Masjid dan Pondok Pesantren Si Gedong Baturono. Dari situ beliau mempunyai banyak santri dari kota-kota sekitarnya, mulai dari Magelang, Temanggung, Purworejo dan sekitarnya, banyak yang berguru ke beliau dan digembleng oleh beliau menjadi tokoh-tokoh yang ulama-ulama besar dan menyebarkan syiar agama Islam di wilayah Kedu dan sekitarnya. Dan putra-putri Kiai Raden Abdul Fattah itu mempunyai istri 4 orang. Yang pertama ini Siti Aisyah bin Kiai Abdul Ghani yang tadi di Luharjo itu ya, bersama-sama ke pesantren di sana. Itu belum menjadi istrinya, dan ada dari 4 istri itu 22 mendapatkan beliau mempunyai 22 putra dan putri yang semuanya keturunannya beliau dan para ulama besar yang kemudian menyebarkan agama Islam di wilayah Kedu dan sekitarnya. Ada yang di Wonosobo, di Magelang, Temanggung sekitarnya, dan sekarang menyebar di banyak provinsi dan bahkan di mancanegara, dan masih banyak menyebarkan agama Islam. Ini keturunan beliau. Mereka mendirikan pondok-pondok pesantren, mendirikan majelis taklim, mendirikan lembaga pendidikan, dan berkarya di banyak di pemerintahan, di politisi, di militer dan seterusnya. Nah, keturunan beliau sangat banyak dan semuanya insya Allah masih terus berjuang untuk menegakkan syariat Islam sampai sekarang. Jadi banyak sekali tinggalan beliau yang bisa kita pelajari, bagaimana perjuangan ketika Perang Diponegoro, kemudian perjuangan menegakkan syariat agama Islam dengan mendirikan pondok-pondok pesantren dan mengkader para santri-santrinya yang kemudian nanti mereka berjuang untuk membela negara. Salah satu pondok pesantren besar yang turunan beliau adalah Pondok Pesantren Al-Asariyah Mbah Kiai Muntaha Al-Fid. Pondok pesantren Islahul Thalibin masih buyutnya atau kakeknya Pak Erus ini, atau Pondok Pesantren Darussalam di Kalwiro juga masih kakeknya. Jadi beberapa hal yang saya kira perlu untuk bisa jadi pelajaran bagi generasi muda, bahwa ulama besar pendiri Wonosobo salah satunya adalah Kiai Raden Abdul Fattah yang menjadi pondasi membangun struktur pendidikan keagamaan di Wonosobo dengan kelembagaan masjid dan pondok pesantrennya, dan sampai sekarang masih dilanjutkan para keturunan dan cucu-cucunya. Ini itu. Jadi sekarang alhamdulillah tinggalan kitab yang beliau tulis oleh putranya dan tinggalan beliau sendiri masih banyak yang masih kita himpun, bisa pertahankan, kita rawat, dan beberapa diantaranya saya simpan kitab-kitab beliau. Di antaranya kitab Minhajul Abidin yang ditulis oleh putranya Kiai Raden Muhammad Fadil. Beliau adalah sebagai qadhi atau penghulu di Wadah Selintar. Nah, karena kealimannya Kiai Abdul Fattah itu diberi gelar oleh para ulama saat itu sebagai Syekhul Akbar, Syekhul Kabir, Syekhul Akbar, itu guru terbesar para ulama, gurunya para ulama saat itu ya, guru terbesar para ulama yang mengajarkan banyak kitab, dan juga ada gelar lain yang ditulis ini saya menemukan di kitab
Minhajul Abidin, tulisan putranya beliau Ki Muhammad Fadil, tertulis di sana, hadza sahibul kitab Minhajul Abidin, Naibul Qadhi Wahdah Selintang, Abdul Fadil bin Syekhul Kabir Syamsul Ma'arif Baturono. Jadi terus begitu. Itu bahwa ini adalah kitab milik Kiai Raden Muhammad Fadil, Naibul Qadhi Wahdah Selintang bin Syekhul Akbar Syamsul Ma'arif. Syamsul Ma'arif itu yang diajarkan Abdul Fatah atau Aidan Nabi ya. Nah kemudian saya juga menemukan di kitab dalam bebek saya Kiai Haji Nurman Mustajab yang juga menantu dari cucu beliau. Beliau menulis di kitabnya kitab Risalah Latifah di Bayani Bayati Dzikri Wasil Silat Salsilatil Fadriyah wa Naqsabandiyah. Di sana beliau menulis gelar sebagai Pak Kiai Abdul Fatah sebagai Al-Alim Al-Alama Al-Fadil Muhammad Mustafa Ibnu atau bin Syekhul Masyayikh Abdul Fatah Baturono. Nah, jadi Kiai Haji Raden Muhammad Mustafa adalah putra yang ketiga dari Mbah Abdul Fatah yang kemudian diminta oleh Mbah Kiai Mansur, Pak D-nya, untuk menjadi imam besar Masjid Al-Mansur dan juga sebagai mursyid Thariqah Fadriyah wa Naqsabandiyah. Nah, di sana beliau Mbah Kiai Muhammad Tajab yang berguru kepada Kiai Muhammad Mustafa menulis bahwa putranya juga diberi gelar sebagai Al-Alim Al-Alam Al-Fadil Muhammad Mustafa, yaitu berarti orang yang alim, yang sangat alim dan yang utama. Nah, sementara Mbah Kiai Abdul Fatah sebagai Syekhul Masyayikh Abdul Fatah Baturono. Jadi Syekhul Masyayikh itu gurunya para masyayikh, gurunya para syekh, guru terbesar. Jadi beliau karena alim alamanya, karena sangat alimnya diberi gelar sebagai Syekhul Akbar, kemudian Syekhul Masyayikh, dan juga saya menemukan di kitab catatan kitab Kiai Rafi'i itu tertulis Syekhona ya, syekh yang disepuhkan, yang dikeluarkan, yang sangat dihormati, Syekhona Syamsul Ma'arif Baturono. Jadi ditulis oleh Kiai Rafi'i bagi menantinya, santri sekaligus menantunya. Di sana ketika beliau wafat menulis wafat Sedone itu, Sedone Syekhona Syamsul Ma'arif Baturono tahun 1901. 1906. Jadi beliau wafat tanggal 21 Rajab 1322 Masehi atau tahun 1906 Masehi pada usia 95 tahun. Jadi sebetulnya maka setiap bulan Rajab diselenggarakan haul memperingati wafatnya beliau yang kemarin baru dilaksanakan haul yang ke-117 tahun. Jadi itulah kisah singkatnya. Nanti secara lebih dalam bisa dibaca di tulisan yang ada, gambarannya utuh bagaimana mulai perjuangan beliau sejak kelahirannya di Keraton Yogyakarta, kemudian memilih keluar dari keraton untuk berjuang dan memilih satu tempat yang sangat jauh dan sepi, bahkan di tengah-tengah hutan di hutan cukup Baturono itu namanya, Tegal Kotepil, untuk menggembleng mendidik para santri yang nantinya adalah mereka terus berjuang untuk menegakkan syariat agama Islam, berjuang menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, dan mendidik para kader yang kurang bersebar di banyak profesi. Itu perjuangan beliau yang generasi muda perlu mengambil pelajaran dari sini, betapa berat perjuangan para ulama-ulama dulu mendidik kita semua sehingga kita bisa paham dan mengerti tentang ajaran-ajaran Islam dan baik dari para ulama-ulama ini, dari para aulia-aulia inilah
makanya dikenal sebagai Wali Sigedong. Waktu itu ini sebenarnya bisa menjadi kisah yang inspiratif bagi generasi muda untuk nanti bisa mengambil pelajaran penting dari sisi kehidupan beliau. Saya kira itu, semoga bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. karena illa sayhatan wa akidatan fa'idahum jami'un ladaina muntahun walamma la tudlamu nafsun syai'an